memberikan pesan yang cukup jelas kepada orang Israel, kepada orang tua khususnya. Ajarkanlah Taurat ini siang dan malam, waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau keluar, waktu engkau masuk. Tidak ada waktu yang terbuang tanpa mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Jadi saudara, kalau kita mengulang-ulang firman Tuhan itu tidak rugi. Amin. Amin. Firman itu akan tertanam di dalam hati dan hidup kita, yang akan mengubah hidup kita. Dan sesuai dengan yang kita doakan, tahun 2023 akan menjadi tahun kesuksesan sejati. Itu akan terjadi. Bila kepada orang di samping kiri kananmu, ingat, belajar terus mengulangi firman Tuhan. Apalagi Bapak Gembala pengkhotbah, harus didengar ulang. Baik saudara, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini untuk melanjutkan bagaimana menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kesuksesan sejati. Sudah? Semua sudah dapat? Kalau semua sudah dapat, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita baca firman ini bersahut-sahutan saudara. Ayat 25 itu semua yang menyadari dirinya para lelaki. Terus nanti ayat yang berikut dilanjut sama ayat yang wanita. Hal kekhawatiran yang laki-laki duluan. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih rugi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu nilan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika dunia aman dan galung putih yang hari ini ada dan besok terbuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan dulu. Kadang saudara, kalau kita baca ulang-ulang firman ini, firman yang mungkin sudah berulang-ulang disampaikan, tapi saudara percaya tidak, memasuki tahun 2023
tambah lagi memasuki zaman canggihnya kehidupan teknologi yang semakin membuat orang itu terkadang bisa melupakan Tuhan. Firman ini sebenarnya merupakan kekuatan bagi kita. Waktu awal-awal kita mulai melayani Tuhan, dipanggil Tuhan untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama, dan mulai hidup lahir dan mulai menerima kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan, dan mulai menyerahkan hidup untuk Tuhan. Kita sebenarnya dituntut untuk bagaimana kita hidup dengan iman. Orang Kristen identik hidupnya adalah hidup dengan iman. Kalau dia mengaku dirinya Kristen, dia mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi dia hidup mengandalkan kekuatannya, hidup mengandalkan harta kekayaannya atau pangkat dan jabatannya, maka dia tidak layak disebut sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan, Yesus sendiri berkata bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu percaya dulu baru lihat kenyataannya. Bukan lihat dulu kenyataannya baru percaya, tidak. Itu bukan iman. Tahun 2023, saudara, ini merupakan tahun ke-8, tahun yang masih sampai detik ini pun presiden bahkan beberapa pemerintah dunia belum berani berbicara apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan ada beberapa negara, hampir 7 atau 9 negara yang sudah mengejar IMF untuk berhutang istilahnya. Berapa? 16 negara. Ternyata masih ada juga yang baca message-nya Bapak ya. Luar biasa. 16 negara sudah, dan Indonesia juga mungkin salah satu di dalamnya. Tapi kita berdoa karena anak Tuhan ada di Indonesia. Banyak anak Tuhan ada di Indonesia. Indonesia bukan akan memasuki menjadi negara yang hancur, tetapi menjadi negara yang maju dan berhasil. Amin. Amin. Saudara, kita akan masuk bagaimana kita belajar mengimani jaminan surgawi buat gereja Tuhan. Ini poin pertama yang kita perlu pelajari hari ini. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan apa yang akan kita makan hari ini. Mungkin kalau bapak mama semua yang sudah bekerja atau sudah punya penghasilan tetap, yang mungkin punya gaji, punya pensiun, pasti sudah tahu bahwa di habis bulan tetap pasti ada terima gaji. Tetapi kalau mungkin bagi para pengusaha atau usaha-usaha kecil, mungkin yang jual-jual sayur, atau dia mau tak, kalau dia tidak jualan hari ini tidak akan bisa makan. Betul? Bapak Nanas kalau tidak tanam sayur dan tidak potong untuk dijual, mungkin dia akan pikir, Tuhan, ini besok mau makan apa? Beras sudah ada lagi. Sama saudara kami yang hamba Tuhan pun juga seperti itu. Kecuali yang hamba Tuhan yang memang sudah PNS atau pegawai atau sudah pengusaha besar. Tetapi khususnya kita yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, sebenarnya Tuhan menuntut kita bagaimana kita hidup mempercayai Tuhan 100%. Tapi ingat, kita dituntut untuk mempercayai Tuhan 100% pun permintaannya cuma satu. Bagaimana kita mengimani jaminan Tuhan untuk kita. Tuhan menjamin pemeliharaannya atas hidup kita. Tuhan jamin akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan menjamin bahwa waktu kita sakit, Dia akan menyediakan kesembuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah
begini, karena kamu hamba-hambaku, anak-anakku, kamu tidak akan pernah sakit. Tidak ada itu. Tuhan tidak pernah bilang begini, nanti lu tidak akan apa, tidak. Nanti lu tidak akan susah, tidak. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tapi waktu Tuhan izinkan kesulitan datang, Dia akan menjamin kita dengan jalan keluar. Tapi bagaimana kita mempercayai Tuhan untuk perkara ini sekarang? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kadang banyak orang, saudara, sebenarnya hal yang tidak perlu dikhawatirkan, nanti dia sudah khawatir sama dia. Khawatir tentang anak perempuan yang mau jalan, mau pergi sendiri ya, padahal dia belum tahu jalan. Khawatir macam-macam tentang hidup ini. Tapi jaminan Tuhan itu selalu ada bagi kita, gereja Tuhan. Kenapa kita harus takut? Apakah ketakutan kita itu akan bisa membuat melepaskan kita dari satu bencana? Apakah ketakutan kita itu akan bisa membawa kita, melepaskan kita, atau mungkin bisa kasih tambah kita punya umur? Tidak bisa. Yang Tuhan minta dari kita adalah imani kebenaran Tuhan ini dalam hidup kita. Amen. Tidak perlu kita mengkhawatirkan apapun. Kalau rasa was-was itu ada, betul. Waspada itu penting, saudara. Tapi kita tidak perlu takut berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan itu justru akan menutupi jalan keluar yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Kami pun juga begitu. Hanya terkadang banyak orang melihat kehidupan kami, iya ya, enak ya bapak dan ibu, uangnya banyak. Kadang saya bilang begini, amin. Bahasa orang dunia sama kita selalu begini. Itu kertas kan tidak berbicara dari dompet. Padahal yang di dompet ini ada cuma kertas nota, ada kartu-kartu, kartu nama. Memang kertas itu tidak bisa berbicara, tapi mulut kita bisa berbicara. Kalau orang mau bilang sama kita bahwa Tuhan memberkati hidupmu, amin, kan dia bilang, boleh ngomong, pada kita sudah ada duit. Aminkan saja, amin. Kalau orang bilang begini, iya, baik, bapak dan mama diberkati Tuhan, uang banyak, puji Tuhan, amin, aku punya uang yang banyak. Kenapa, saudara? Karena ini jaminan Tuhan untuk hidup kita. Kalau kita berbicara ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Artinya begini, waktu kita mengucapkan kata-kata iman, kita percaya itu sebentar terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kami hamba Tuhan ini, saudara, itu sebenarnya hidup ini, hari ini, untuk makan hari ini selalu akan dalam hidup Tuhan. Pagi-pagi sudah bangun, Tuhan terima kasih buat makanan dan minuman hari ini. Walaupun mungkin beras di tempat beras tidak ada. Tapi ingat, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nanti saya kasih beberapa kesaksian sebentar, saudara. Karena apa yang kami alami itu akan saya ceritakan kepada saudara. Kesaksian orang saya tidak mau sampaikan, tapi kesaksian hidup kami itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana jaminan Tuhan itu memelihara hidup kami, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, baik itu dalam sekolahnya anak-anak kami. Tapi Tuhan cuma bilang begini, jangan khawatir.
sediakan akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau saudara tidak khawatir, saudara bilang aku percaya Tuhan, itu pasti akan terjadi. Hatiku percaya, hatiku percaya, saat kita tidak melihat ada jalan keluar, sebenarnya Tuhan akan memberikan jalan keluar itu pada kita. Tuhan akan membuka mata jasmani kita untuk melihat bahwa Tuhan sudah selalu menyediakan jalan keluar itu. Mungkin waktu melangkah di tahun 2023 ini, saudara, mungkin belum banyak hal kesulitan, kesukaran dan kesulitan kita alami, belum. Karena ini baru 15 hari tahun masuk di tahun 2023. Tapi saya berdoa untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Saudara harus mengalami persoalan, saudara harus mengalami kesukaran kesulitan itu di tahun ini, supaya saudara bisa berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan, aku mau melihat mujizat itu terjadi. Itu baru saudara bisa. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa bilang begini, saya mengalami mujizat Tuhan, tapi saudara tidak pernah mengalami yang namanya kesukaran dan kesulitan. Bagaimana orang bilang begini, saya disembuhkan Tuhan luar biasa, tapi dia tidak pernah sakit. Orang sakit dulu, baru dia minta sama Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Baru Tuhan menyembuhkan dia. Waktu Tuhan sembuhkan, baru dia bisa begini, aku disembuhkan oleh Tuhan, aku mendapatkan mujizat kesembuhan. Saudara, berkat Tuhan itu akan datang melalui pemeliharaan Tuhan, itu akan datang melalui berkat-berkat yang Dia sediakan bagi kita setiap hari, melalui apa yang kita kerjakan, bahkan melalui orang-orang yang tidak pernah kita duga. Tuhan bisa akan lakukan itu. Jadi saudara, kembali lagi, bagaimana kita belajar mengimani jaminan Tuhan, jaminan surgawi itu terjadi dalam hidup kita untuk melangkah di tahun 2023 ini. Tahun ini masih rahasia, saudara. Masih orang bilang masih gelap. Prediksi untuk sampai Desember saja masih belum ada yang tahu. Bahkan orang-orang yang akan berpulang duluan pun kita kadang belum tahu siapa yang akan pulang duluan tahun ini ke surga. Semuanya masih rahasia. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tetap kembali lagi, kita belajar mengimani jaminan Tuhan dalam hidup kita, jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun beribu-ribu orang rebah di sisi kiri, berlaksa-laksa di sisi kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Itu firman Tuhan bilang. Tapi ingat, Tuhan punya janji tetap ya dan amin. Amin. Tuhan tidak pernah tidak mendapati janjinya bagi gereja Tuhan. Tuhan itu jaminan hidup kita, saudara. Ini jelas dari ayat 25 sampai 31 itu, bahwa prioritas Tuhan dalam hidup kita adalah memelihara kita.
menjamin hidup kita. Itu prioritas Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak peduli dengan yang lain-lain, tapi Tuhan lebih peduli dengan hidup saudara dan saya. Makanya saudara, jangan pernah peduli apa kata orang tentang hidupmu. Amin. Pedulilah apa kata Tuhan mengenai hidupmu. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak prioritas pada tumbuhan atau hewan. Amin. Amin. Tapi Tuhan lebih prioritas terhadap hidup kita. Makanya dia selalu, untuk apa dia berikan Yesus ke atas muka bumi ini? Prioritasnya adalah saudara dan saya. Tumbuhan dan hewan, dia hanya punya tubuh, tidak punya roh. Hewan hanya punya jiwa. Tapi saudara dan saya punya roh Kristus di dalam hidup. Amin. Itu yang membedakan kita dan binatang. Kita ini lebih berharga daripada binatang dan hewan, saudara. Lebih berharga dari apapun juga. Bukti bahwa kita berharga, saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Anaknya yang tunggal saja dia berikan kepada kita, hanya untuk menebus kita. Di masa krisis sekalipun saudara, Tuhan hanya sekali mau kita belajar hidup bergantung sama Tuhan. Memasuki tahun 2023 ini saudara, jangan pernah takut terhadap apapun juga. Bergantunglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dia selalu bersama-sama kita, dan Dia akan selalu memelihara hidup kita. Iman akan berjalan, akan muncul dalam hidup kita waktu kita setiap hari belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin firman itu kita baca sudah berulang-ulang kali, tapi jangan pernah takut saudara, karena waktu firman itu kita baca, dia akan memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Amin. Dan jangan pernah takut saudara. Selalu mungkin bagi Tuhan, amin. Mungkin banyak orang bilang itu tidak mungkin, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan selalu itu mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang diminta oleh Tuhan dari hidup kita adalah percayai Dia. Mungkin dalam hidup ini banyak hal yang terjadi, yang terkadang membuat hidup kita masih bisa percaya Tuhan atau tidak, saudara. Dalam 15 hari tahun 2023 saja, saya dengan istri, walaupun hanya melalui online, kita hanya berdoa lewat telepon, tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang disebut sudah anak-anak Tuhan pun, mereka sebenarnya sudah mulai masuk di dalam masa kesukaran. Sampai kadang mereka bilang begini, saya melayani Tuhan sudah begini lama, tapi kenapa tiba-tiba kesukaran ini begini berat datang dalam hidup saya? Kenapa pencobaan ini begitu luar biasa datang dalam hidup saya? Saya bilang, sebenarnya kamu tuh mampu untuk bisa melewati itu. Kenapa? Tuhan punya jaminan.
Dari hari Selasa saya dapat WA dari Bapak untuk melayani pagi ini, saudara. Saya renungkan terus ayat firman Tuhan. Saya renungkan terus ayat firman Tuhan. Dan ternyata waktu kami berdoa buat orang pun firman ini lebih pagi. Dan puji Tuhan itu bisa menguatkan mereka. Saudara, jangan dipikir bahwa orang-orang yang melayani Tuhan yang tadinya kelihatan Tuhan pakai luar biasa, mungkin nanti seluarnya tinggal biasanya, tapi gak apa-apa. Tapi waktu mereka menyerahkan hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan, mereka juga masih manusia, itu. Ya. Nah, mereka butuh orang lain. Mereka butuh kita, saudara-saudara seiman yang lain, untuk berdoa buat mereka, untuk mendukung mereka, untuk menopang mereka. Amin. Jangan bilang Bapak Gembala karena sudah bisa melayani sampai ke luar negeri terus dia tidak butuh tupangan doa kita, dukungan doa kita, saudara. Sangat membutuhkan. Justru istri saya masih bilang tadi, ya. Justru semua hamba Tuhan, mereka yang melayani di altar ini, yang pimpin pujian tadi, yang main musik ini, mereka butuh tupangan doa saudara dan saya. Saudara, karena begini, itu sasaran tembak itu bagi kami yang ada di atas. Jadi saudara perlu benteng dan perisai. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa untuk membentengi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara, kita perlu berdoa, saudara. Sekali lagi saya bilang, mungkin 15 hari di bulan Januari ini saudara perlu mengalami kesukaran dan kesulitan. Tapi saya berdoa untuk saudara mengalami terobosan yang lebih besar lagi dengan Tuhan di tahun 2023. Saya minta Tuhan supaya kesukaran kesulitan itu saudara bisa alami. Haleluya. Kenapa saudara? Supaya saudara bisa punya kesaksian tentang mujizat. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Mujizat tidak akan terjadi kalau saudara tidak mengalami sesuatu yang mengharapkan Tuhan. Kalau saudara hidup aman-aman saja, saudara akan bisa lebih siapa ya beta. Beta hidup aman-aman saja. Kalau kita pakai firman Tuhan bilang begini, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan sudah merancangkan hidup kita, saudara, sampai dengan tahun ini, bahkan tahun depan. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kepada dunia bahwa aku menyertai kamu. Tuhan bilang begini sebelum dia terangkat ke surga, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita tidak lihat Yesus lagi dengan kasat mata kita, tapi kita tetap masih bisa mengimani penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan surgawi itu, jaminan surgawi itu tetap kita akan alami. Yang kedua, ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang kalau hidupnya sudah diberkati, saudara, kadang dia lupa ke gereja. Firman minggu lalu atau kesaksiannya yang sempat saya dengar, waktu ada orang yang sudah diberkati, didoakan tempat usahanya,
dia bilang, Tuhan terima kasih sudah gak untuk jadi satpam iman. Waktu dengan Tuhan mulai berkurang karena sibuk dengan urusan dengan bisnis, kekayaan melimpah. Tapi Tuhan izinkan kegoncangan, mulai tergoncang, bangkrut, datang lagi sama Tuhan. Tuhan selagi nafas masih ada di badan, Tuhan selalu menerima. Amin. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kembali sama Tuhan. Diberkati lagi, bangkit lagi. Mulai sukses, mulai berhasil, lupa lagi sama Tuhan. Hanya tinggal kirim sah. Emang Tuhan butuh uang. Yang butuh uang kita tuh bukan Tuhan, saudara. Kenapa kita harus bawa persembahan perpuluhan ke gereja? Bukan Tuhan butuh persembahan perpuluhan kita, bukan. Tapi Tuhan melihat saudara dan saya taat tidak sama Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya. Tapi bagaimana dia mau memberkati kita kalau dalam hal berkat kecil saja kita tidak mau taat sama Tuhan? Mungkin ini mengenai persembahan. Bagaimana kita, Tuhan mau memberikan sesuatu lebih besar sama kita kalau waktu kita saja kita tidak taat sama Tuhan. Tuhan itu on time. Tuhan itu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita saat kita berteriak minta tolong. Tapi terkadang kita masih tidak taat sama Tuhan. Kita datang ibadat saja sudah lewat 10 menit, sudah lewat 15 menit. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita belajar mentaati Tuhan, kita on time. Berkat Tuhan, waktu pertama kali pujian penyembahan itu dinaikkan, sebenarnya hadirat Allah Tuhan sudah berdiri di depan pintu dan memberkati setiap orang yang ada. Yang lebih parah lagi, sudah mau firman, baru sampai masuk. Kami juga pernah beberapa kali sudah seperti itu. Walaupun sebenarnya kami ada alasan kenapa kami harus terlambat, tapi sebenarnya bagi Tuhan tidak ada alasan. Ya saya harus bilang bahwa saya minta maaf karena kami terlambat. Tidak ada alasan yang harus disampaikan. Amin. Kenapa saudara? Tuhan mau memberikan yang terbaik setiap hari bagi kita. Waktu kita datang beribadah, Tuhan sudah berdiri di depan pintu dan Dia memberkati setiap kita yang masuk ke dalam ini. Nah kalau kita sudah datang terlambat, bagaimana berkat mula-mula itu masih terlambat? Bilang pada orang bisa pikir kanan, jangan sering terlambat. Kalau saudara mau marah saya nanti, jangan sekarang, nanti saja. Carilah Tuhan, pandanglah Tuhan lebih duluan. Jangan pandang yang lain-lain. Anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan dulu pandang orang cewek yang paling cantik atau cowok yang paling ganteng. Jangan. Pandang dulu Tuhan. Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat hidup. Kalau mau di sini anak-anak muda remaja sedikit saja, belum terlalu, karena mungkin kebangkitan kedua sebentar biasanya banyak. Tapi saya mau bilang, kadang banyak orang ketakutan karena umur sudah 25, sudah mau 30 tahun tapi belum dapat jodoh. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang laki-laki jangan takut tidak ada tulang rusuknya, tulang rusuk pun tetap ada. Karena Tuhan sudah menciptakan itu berpasang-pasangan. Jadi jangan takut tidak dapat jodoh. Ingat, carilah Tuhan. Kalau memang sudah rasa umur sudah 20 lebih, sudah kepala 2 ke atas, mau kepala 3, semakin giat dalam Tuhan, pasti Tuhan akan pertemukan. Mungkin dalam gereja, mungkin di tempat pelayanan yang lain, pasti Tuhan pertemukan, saudara. Jangan takut, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Saya justru malah bilang kepada anak-anak saya, saudara, dari mereka mulai masuk SMP saja saya sudah bilang, Ernie Seren, waktu itu Abraham masih hidup, mulai sekarang kalian harus mulai berdoa calon suamimu dan calon istri. Bukan karena biasa sudah mau menikah, bukan. Tapi mulai dari sekarang berdoa sudah apa? Tuhan persiapkan yang terbaik buat hidupmu. Keliru saudara kalau tunggu, kita sudah 25 tahun ini. Asal datang saja, rezeki bedaki juga diterima. Jangan saudara, nanti salah. Mulai berdoakan mulai dari sekarang, anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan takut. Bilang sama Tuhan, Tuhan, beta pun calon suami, dia harus orang yang takut akan Tuhan. Buat kriterianya, orang doakan tiap hari. Apa yang kamu doakan itu Tuhan kasih. Jangan bilang jodoh di tangan Hansip atau jodoh di tangan polisi. Bukan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi mulai dari sekarang saudara. Tapi sekarang yang paling penting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mempersiapkan diri untuk kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini, saudara. Apa yang kita harus lakukan? Kita baca Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan 13. Bisa tolong ditampilkan? Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Bisa? Sudah dapat? Sudah. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. Maka menabunglah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau dalam bahasa terjemahan bahasa saya Indonesia sehari-hari itu, dia bilang begini: Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam di negeri itu, dan tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya, karena Tuhan memberkati dia. Kekayaannya semakin bertambah dan ia menjadi kaya raya. Itu terjemahan baru, bahasa setiap hari untuk bisa mengerti. Tapi saya mau bilang saudara, apa yang perlu kita lakukan di tahun 2023 untuk kita bisa mencapai kesuksesan sejati? Apa yang dilakukan oleh Ishak? Menabur. Ini tahun ini bulan-bulan musim tanam, saudara. Karena saya seorang petani, Bapak sudah mulai kerja sawah, lahan sudah mulai digarap dan mulai dipersiapkan untuk tabur benih padi. Ini juga bulan-bulan di mana saudara mulai mempersiapkan diri untuk menabur secara rohani. Apa yang saudara perlu tabur? Tuhan bilang begini, saudara. Kalau orang menabur padi, dia akan panen apa? Padi. Kalau orang tabur jagung, dia akan panen apa? Palawija, dia tentu akan panen jagung. Kalau dia tanam kacang tanah, dia akan cabut tanam kacang tanah, bukan kacang hijau, bukan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau saudara tabur uang, saudara akan tuai apa? Uang. Saudara menabur
tabur di mana? Banyak pekerjaan Tuhan yang saudara bisa tabur. Pekerjaan misi juga banyak kalau ditabur. Persembahan misi untuk tahun mulai ada tahun kemarin itu ada 2 juta lebih, 400 lebih. 2.400.000 lebih itu persembahan yang ada di kas kami. Dan itu belum kami pakai apa-apa. Maka kami lagi berdoa untuk dari pelayanan misi dalam beberapa hari ke depan ini kami masih akan dengan semua tim pelayanan misi untuk berdoa Tuhan mau apa yang kami lakukan dalam tahun 2023 ini. Nanti baru kami kasih tahu Bapak Gembala dan Mama Gembala dan teman-teman hamba Tuhan yang lain. Banyak saudara yang perlu kita lakukan, banyak ladang yang perlu kita tabur. Di sebelumnya kita lagi berdoa untuk membangun satu pusat pelatihan misi di sana. Bahkan bulan April rencana kita akan bikin satu Bible camp di sana. Ke sana bukan hanya untuk supaya senang-senang, saudara, bukan, tapi kita belajar bersama-sama di sana bagaimana proses dan pekerjaan Tuhan itu akan terjadi. Nah, ini butuh taburan, saudara. Uangnya bukan untuk Bapak Gembala dan Mama Gembala atau buat kami yang membantu, bukan. Tapi untuk jiwa-jiwa yang akan kita persiapkan di sana. Kalau saudara tabur uang, saudara tuai uang. Kalau saudara tabur kebaikan, saudara tuai kebaikan. Kalau saudara tabur tenaga, saudara juga akan tuai tenaga. Saudara, ada beberapa orang datang di rumah di bulan Januari. Mereka datang selamat Natal, tahun baru, teman-teman dari Saro datang di rumah. Mereka kaget, saudara, waktu masuk ke dapur, ke rumah kami. Karena di situ masih ada tersusun, ada sekitar 15 karung padi. 15 karung padi. Mereka bilang, "Hai, kakak kerja di mana, panen di mana?" Saya bilang, "Itu padi dari zaman Seroja." Nah, kami yang punya sawah saja tidak ada padi lagi di rumah, ada lagi siap untuk tanam. Bibit saja potong beli. Sementara padi di rumah tidak habis-habis. Saudara mau tahu kenapa tidak habis-habis? Karena kami tabur terus. Saya mau kasih tahu rahasianya, saudara. Sebenarnya saya tidak mau ceritakan ini. Ada hamba Tuhan datang ke rumah. Tidak banyak mungkin kami dikasih, tapi waktu dia pulang, paling tidak 5 kilo beras kami berikan, Bapak. Kami nabung, saudara. Tiba-tiba ada kami juga dikasih beras 1-2 karung. Tapi waktu saya mau buka, saya bilang, "Tuhan, saya lagi tidak butuh beras. Tapi kenapa Tuhan kasih saya beras ini? Berarti ini beras bukan punya saya. Tuhan mau kasih kemana?" Waktu kami mereka rencana mau pergi kebun, tiba-tiba Tuhan mungkin bawa itu beras ke karung ke sana. Ternyata ada hamba Tuhan di sana. Tuhan bilang, "Kasih ke hamba Tuhan itu." Mereka tidak kasih tahu kami bahwa mereka lagi membutuhkan, tidak ada makanan di rumah. Tapi waktu kami bawa, mereka bilang, "Tuhan menjawab doa kami." Kalau ketemu mungkin sudah biasa-biasa, "Iya, di rumah ada beras, kok kita tiap hari kita ada makan, itu bisa dikurang." Tapi mungkin orang di samping kiri kananmu lagi kekurangan. Jangan menutup hatimu, amin. Taburlah di tanah yang subur, supaya saudara bisa menuai 100 kali lipat. Itu janji firman Tuhan. Kalau Ishak menabur, ingat loh, Ishak menabur waktu itu lagi masa kelaparan, masa kesukaran besar di Israel, di daerahnya. Dia pindah ke Mesir. Mesir pun dalam kondisi susah, tidak ada hujan. Tapi Ishak menabur. Ishak tanam. Waktu dia hambur
benih, Tuhan yang tumbuhkan. Tuhan yang buat berhasil. Akan firman Tuhan berlalu. Yang menjadikan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tapi ingatlah bahwa apa? Waktu kita menabur, Tuhan memberkati. Jangan takut untuk memberi. Amin. Sekali lagi saya tanya, jangan takut untuk memberi. Karena waktu kita memberi, kita lagi memintai Tuhan. Amin. Saya mau bilang, walaupun saudara mungkin sudah punya penghasilan tetap ya, sudah punya gaji tetap, tapi belajarlah hidup dengan iman melalui gaji. Kenapa saudara? Belajar bawa hasil itu sama Tuhan. Tuhan, ini uang saya salah bulan ini. Kita belajar menyisihkan. Bawa perpuluhan, setelah perpuluhan kita pisahkan benih dari apa yang kita punya saudara. Setelah kita pisahkan benih, sisa berapa? Belajarlah hidup dengan iman melalui apa yang ada. Sekali lagi saya mau bilang kepada saudara, jangan takut. Jaminan pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya akan selalu nyata. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Menabur artinya menanam. Orang bilang begini, orang rumah bilang jangan kakek. Waktu kita belajar menabur, kita akan menuai. Tuhan yang akan memberkati hidup kita di tahun 2023 ini saudara. Jangan pernah menahan-nahan berkat yang untuk orang lain punya. Ingat, berapa kali kita makan sehari? Cuma 3 kali. Kalau ada lebih dari makanan kita berarti itu bukan bagian kita, itu bagian orang miskin. Berikanlah kepada mereka yang membutuhkan makanan. Saya percaya saudara, tahun 2023 ini, walaupun ini tahun kegelapan, tapi ini menjadi tahun terang yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Waktu gereja Tuhan tetap pandang Tuhan Yesus. Waktu gereja Tuhan mulai melakukan firman Tuhan, menaburlah. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kita. Sekali lagi, jangan tahan diri kita, tapi mari kita bawa hidup kita untuk menikmati kemuliaan Tuhan, menjadi orang yang sukses di tahun 2023, supaya dunia lihat inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bila perlu mereka bilang begini, seperti ini belum pernah kami lihat dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
berdoa buat anak-anak yang hadir pada hari ini. Ya. Jangan biarkan Tuhan satu pun dari anak-anakmu kembali tanpa mendapatkan firman Tuhan ini. Aku berdoa Tuhan, di tahun 2023 ini, setiap umat-umat Tuhan yang ada di jemaat ini, biar mereka mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan tidak ada yang hanya datang dan biasa-biasa saja di dalam rumah Tuhan, tapi mereka mengalami sukacita besar, mereka mengalami terobosan besar, mereka mengalami kesuksesan yang besar, mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang besar di tahun 2023 ini. Tuhan izinkan jemaat mengalami proses demi proses, supaya mereka bisa lebih intim dengan Tuhan waktu Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup mereka. Tapi dampingi setiap anakmu Tuhan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Jangan biarkan pikiran-pikiran duniawi ini merasuki pikiran mereka. Tapi aku berdoa Tuhan Yesus, proteksi ilahi terjadi buat jemaat Tuhan. Proteksi ilahi terjadi buat hamba-hamba Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, sekalipun kesukaran kesulitan di tahun 2023 ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi membuat kami melekat kepada Tuhan, membuat kami lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa biar kasih karunia Tuhan terus menyertai umat-umat Tuhan yang hadir ini, pagi hari ini hadir di dalam